atau di tangan, kemudian gangguan gerak dan nyeri. Kenapa kok masih jarang ya? Karena memang costly, jadi Lebih buruk. Ya, yang tadi gerakan memalu itu kan juga sering itu ya, Dokter Tito ya. Dan kadang-kadang karena apa itu laptop dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini sekretaris-sekretaris juga kan banyak mengalami ini. Kira-kira itu cara penanganannya bagaimana ini? Kalau misalnya di rumah kapan bisa dilakukan tindakan non operasi dan kapan harus dioperasi? terima kasih Dr. Tom. Jadi ini penting sekali buat kita, maksudnya bagaimana cara mengatasinya. Tentunya ini kita sesuaikan dengan kondisi penyakitnya tersebut. Jadi kalau dari masing-masing kelainan tersebut itu ada tahapan-tahapan atau stage penyakit tersebut. Jadi kita akan sesuaikan pada saat datang, kemudian kita akan periksa pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan kalau perlu dengan X-ray, neurofisiologi, dengan rekam saraf, sehingga kita bisa menilai, oh kira-kira bapak atau ibu ini dalam stadium tertentu. Nah, kalau masih stadium awal, jadi seperti misalnya semutannya itu masih bisa kita ignore, artinya pada saat pekerjaan sehari-hari masih bisa kita lupakan, itu mungkin dengan kondisi dengan pemasangan plate pada malam hari aja bisa berkurang, dengan pemberian obat bisa berkurang. Tetapi karena ini progresif, sifatnya progresif, penekanannya luar biasa sekali, tadi disebutkan penekanan dari saraf medianus di sini, maka dengan berjalannya waktu semutan ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan seperti tadi saya sebutkan, sampai pasien itu terbangun akibat kesemutan dan nyeri hebat di telapak tangan pada malam hari. Nah, kalau sudah sampai sini dan juga ditunjang dengan pemeriksaan seperti neurofisiologi yang menunjukkan adanya penekanan, nah ini mungkin ya perlu pembedahan. Kemudian yang juga clicking finger atau trigger thumb tadi yang disebutkan. Mungkin pada awalnya kita hanya merasa cekluk-cekluk gitu pada saat kita aktivitas sehari-hari. Tapi dengan berjalan waktu bisa disertai dengan nyeri. Suatu ketika bangun pagi loh, tangan saya kok tidak bisa digerakkan lagi, harus kita luruskan begitu. Dan pada kondisi yang akhir, gimana jari itu tidak bisa kita lakukan pelurusan, nah itu mungkin perlu tindakan pembedahan. Tetapi kalau masih awal nyeri ya kita bisa menggunakan obat anti nyeri, fisioterapi, diharapkan dengan seperti itu bisa kembali ke kondisi semula. Kemudian yang Decoven syndrome ini juga biasanya pasien datang ke rumah sakit itu sudah kondisi yang nyeri sekali dan sudah merasa terganggu dengan nyerinya itu pada aktivitas sehari-hari. Dan biasanya ini ada seperti penonjolan yang luar biasa sekali di daerah pergelangan tangan, dan itu menunjukkan bahwasanya penghimpitan tendon ini kan sebenarnya masalah penghimpitan tendon di daerah pergelangan tangan itu sudah luar biasa sekali, dan biasanya kita bisa buktikan pada saat operasi itu sangat tebal begitu. Jadi karena petebalan itu dia akan menekan tendon atau urat di ibu jari sehingga ini yang rasanya. Ya, jadi sampaikan tadi seringkali pasien atau penderita itu datang ke rumah sakit sudah kondisi terlambat ya. Jadi sudah tidak bisa bergerak atau ini sudah nyeri sekali sehingga tertebal. Sehingga Bapak Ibu sekalian, para pemirsa opor, kalau misalnya ada keluhan dengan di tangan, baik itu tadi keluhannya ada 3, yaitu rasa tebal atau rasa gangguan perasaan di pergelangan tangan atau di tangan, kemudian gangguan gerak dan nyeri, itu segeralah untuk segera memeriksakan diri supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Karena tentu dengan diagnosa yang lebih awal, hasilnya juga nanti akan lebih bagus. Ya, oke. Dokter Tito, apakah karena gini ya, ada kecelakaan kerja juga. Kita tahu bahwa di sekitar Solo, apalagi sekarang ini industri kan juga cukup banyak.
Dan industri juga menggunakan mesin, termasuk misalnya industri rumah tangga, pabrik mie, pabrik bakso, dan lain sebagainya yang menggunakan mesin-mesin. Dan ini mungkin pernah ada yang namanya clean cut atau jari yang terpotong, teramputasi, ya, teramputasi. Apakah ini bisa dilakukan penyambungan kembali? Ya, terima kasih Dr. Pam. Jadi ini salah satu yang kita kembangkan di rumah sakit ortopedi ini, salah satunya adalah adanya microsurgery. Jadi kalau tangan itu sampai kepotong, apalagi ini adalah seperti Dr. Pam sebutkan clean cut, artinya terpotong secara tajam, itu masih memungkinkan kita lakukan suatu penyambungan, mulai dari penyambungan tulangnya, kita pasang pen, ya, sampai dengan penyambungan pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu ada dua, ada arteri, ada vena. Jadi kita sambung semuanya, dan terakhir adalah tendon. Dan ini di rumah sakit ortopedi sudah mulai dikembangkan, terbukti juga fasilitas juga lengkap. Kita sudah ada mikroskop di laboratorium, dan ini sangat mungkin kita lakukan di rumah sakit ini. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti itu, monggo silakan datang ke IGD, nanti kita lakukan penata laksanaan dengan awalnya dengan baik, setelah itu kita bisa bawa ke rumah sakit untuk kita lakukan penyambungan semua. Ya, jadi kalau terpotongnya bersih atau terpotongnya tajam itu insya Allah masih memungkinkan. Ya. Tapi kalau hancur berkeping-keping, ya, kemudian remuk, kotor, kena oli dan lain sebagainya, mungkin hasilnya mungkin juga kurang bagus, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa tangan merupakan salah satu hal yang sangat vital, ya. Apakah Dokter Tito bisa memberikan satu trik kepada pembaca ini berkaitan dengan morbiditas yang ada di atau keluhan-keluhan pada ekstremitas atas, atau termasuk juga misalnya nyeri bahu ini? Iya. Ya. Terima kasih Dr. Jadi seperti tadi saya sebutkan, bahwasanya tangan itu jendela kehidupan. Artinya, atau ada yang menyebutkan bahwasanya ini merupakan suatu indera yang keenam. Jadi segala sesuatu kalau kita pengen meraba, misalnya ini seperti apa, itu menggunakan tangan. Sehingga bisa dimaklumi bahwasanya tangan merupakan salah satu organ yang sering mengalami cedera. Baik itu apakah tadi sudah kita sebut bekerja, atau mungkin karena kesibukan kita sehari-hari, kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kami menganjurkan kalau misalnya ada keluhan, baik itu keluhan nyeri, keluhan kesemutan, keluhan gerak yang tidak optimal, maka segeralah ke konsultasi untuk ini sebenarnya ada masalah apa, begitu. Jadi sebenarnya nyeri terutama itu merupakan alarm kalau di dalam tubuh kita itu ada sesuatu, ada masalah, sehingga kita harus melakukan atau merecek kembali apa yang terjadi di dalam tangan atau organ kita yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya setelah dilakukan tindakan itu monggo konsultasi secara rutin. Jadi yang sering adalah kita lihat begitu selesai, lama tidak kontrol, setelah kok baru kontrol kondisinya dalam keadaan yang sudah out of control, yang sering bisa kita lakukan bersama. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya adalah karena tangan ini merupakan hal yang penting dan sering kita gunakan sehari-hari, maka kadang-kadang pada saat kita bekerja itu perlu pelindung, apakah itu kaos tangan atau pelindung lainnya, sehingga kita sebisa mungkin tidak langsung kontak dengan barang-barang atau pekerjaan kita sehari-hari. Seperti misalnya perlu untuk chef atau koki, misalnya kita perlu sarung tangan sehingga tidak terkena panas. Kemudian di pekerjaan di pabrik itu perlu sarung tangan sehingga misalnya terjadi kecelakaan, mungkin cedera itu tidak menyebabkan cedera yang serius dibandingkan kalau kita tidak menggunakan alat pelindung. Ya, jadi tadi selain hati-hati kita menggunakan tangan pada waktu bekerja atau melakukan kegiatan yang berbahaya, tetap harus diperhatikan, dan tentu harus ada pelindungnya.
pelindung terhadap panas, pelindung terhadap cedera, maupun pelindung terhadap akibat dari pekerjaan tersebut. Ya. Tadi ada satu lagi, mohon maaf, tadi yang bahu. Nah, ini bahu. saya jadi ingat di rumah sakit ortopedi sekarang juga dikembangkan adalah penggunaan approach yang minimal atau yang kita kenal sebagai artroskopi. Nah, ini dengan keberadaan pejabat baru kita, Dr. Haji, ini sudah mulai mengembangkan yang biasanya pembedahan itu lebar begitu, ini cukup slit itu mungkin sekitar setengah senti untuk memasukkan skop gitu, sehingga kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di daerah bahu, di daerah siku, atau di daerah pergelangan tangan. Jadi dengan insisi atau irisan yang sedikit, ini tentunya akan meminimalkan infeksi, kemudian kita bisa mempercepat proses operasi pada akhirnya, dan juga skar yang timbul itu tidak sehebat atau tidak sepanjang kalau kita buka secara open. Nah, ini tadi saya ingat tadi Dr. Kom tentang bahu, dan kita beberapa kita di sini di divisi hand, upper extremity, hand and microsurgery sudah mengembangkan apa yang kita katakan sebagai artroskopi, sehingga monggo kalau misalnya ada masalah-masalah di daerah bahu, di daerah siku, di daerah pergelangan tangan yang membutuhkan, kalau bisa saya mau operasi tapi kalau bisa jangan ada bekas gitu dok ya, sering gitu, nah itu bisa kita lakukan tindakan di rumah sakit ortopedi. Ya, jadi ini salah satu yang sejalan dengan pengembangan rumah sakit ortopedi untuk operasi minimal invasif. Dan artroskopi itu bukan hanya pada yang selama ini kan sering pada lutut ya, tapi ini sudah beda pada ekstremitas atas, yaitu pada bahu, pada siku maupun pada pergelangan tangan. Nah, kira-kira ke depan divisi hand and micro ini nanti arahnya kemana, dokter itu? Seperti diketahui beliau adalah pelopor untuk bedah tangan dan microsurgery di Solo, juga di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Jadi sudah 8 tahun beliau berkiprah, punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin kira-kira kemana ini ke depannya? Terima kasih dok. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan satu tentang microsurgery itu tadi. Tadi di depan juga sudah kita jelaskan. Selain kita mencoba untuk peningkatan kemampuan secara medis, kita juga pendekatan secara basic science. Tadi kita melakukan penelitian-penelitian untuk menunjang penata laksana secara medis. Jadi seperti kita misalnya mengembangkan stem cell dan free cell therapy dengan skriptom. Ini mengenai sel, dan mungkin ke depan ada teman-teman dari divisi spine, dari dokter Pam dan teman-teman yang di spine juga mengembangkan itu, misalnya seperti diskus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan minimal invasif. Jadi tadi kalian sudah cerita bahwasanya dengan minimal invasif akan memberikan keuntungan banyak sekali, dan tingkat selain skar yang minimal, tingkat kesakitannya juga minimal, dan ini akan memperpendek length of stay dari pasien untuk di rumah sakit. Sehingga dengan minimal invasif ini otomatis akan juga memperpendek costly dari pasien itu sendiri untuk dirawat di rumah sakit. Di microsurgery, minimal invasif, dan yang kita ke depan juga berencana mengembangkan tentang artroplasti dari tangan. Jadi artroplasti ini sudah banyak, terutama di daerah lutut, di daerah hip, di daerah pangkal paha. Tapi ternyata gangguan-gangguan pada tangan yang memerlukan artroplasti juga tinggi. Cuma masalahnya kita sedang mendapat tantangan bahwasanya memang artroplasti di Indonesia masih sedikit, dan ini kita bekerjasama dengan teman-teman dari teman lain itu juga mengembangkan artroplasti tangan, dan ini diharapkan bisa memberikan suplai kebutuhan artroplasti pada tangan. Tangan itu maksudnya jari-jari tangan ataupun pergelangan tangan, dan juga siku dan bahu.
Kemudian yang selanjutnya, nah ini kenapa kok masih jarang ya? Karena memang costly. Jadi karena demand-nya banyak, supply-nya sedikit, maka harganya juga mahal. Dan ini tantangan buat kita, bukan berarti dengan harga mahal kita tidak bisa memberikan layanan, tetapi kita mencoba untuk belajar bagaimana kita juga mengembangkan artroplasti di upper extremity, mulai dari bahu sampai dengan tangan, sehingga nanti kebutuhan artroplasti ini bisa meningkat. Jadi ke depan kami secara ringkas akan mengembangkan itu jadi dok, kemudian minimal invasif dan juga artroplasti ada di divisi upper extremity hand and ankle. Ya, itu salah satu kedepannya begitu ya. Jadi ada 3 rencana jangka panjang. Ada juga sekarang ini kan karena kecelakaan lalu lintas, amputasi juga banyak. Bagaimana peranan tentang robotic hand atau tentang protese ini? Ya, robotik. Ya. Terima kasih dok. Jadi ini salah satu inovasi dari kita juga. Kita tidak sendirian, tetapi kita bekerjasama dengan teman-teman dari teknik terutama. Jadi kita dari sisi medisnya, teman-teman kita yang dari teknik itu dari sisi teknologi tentang bagaimana caranya mengubah kontraksi otot ini menjadi suatu gerakan di robot. Dan memang ini terus terang masih dalam tahap penelitian, tetapi teman-teman ini tampaknya sudah sangat bagus, sudah beberapa kali bekerjasama dengan rumah sakit lain, dan kita di sini sebetulnya banyak sekali pasien-pasien yang memungkinkan untuk kita aplikasikan mengenai ini. Dan ke depan kita terus akan berdiskusi mengenai ini, yang tadinya terutama ini tangan yang pertama kali yang sudah kita pernah lakukan adalah tangan yang kita lakukan amputasi. Jadi ada pasien anak-anak perempuan waktu itu, dan kita buatkan tangan yang sudah bisa membantu. Dan ke depan tampaknya yang memungkinkan untuk itu adalah paralytic hand atau pasien-pasien brachial plexus yang setelah kita lakukan operasi dengan hasil yang seoptimal mungkin, kita bisa mengaugmentasi dengan penggunaan robotik yang itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi outcome atau fungsi dari tangan setelah dilakukan tindakan pembedahan. Dan memang ini kita perlu banyak penelitian, perlu banyak diskusi, mungkin tidak hanya dengan teman-teman dari teknik, tapi dalam suatu penata laksanaan di bidang bedah tangan ini adalah suatu tim tuh. Jadi tidak hanya sekedar dokternya, tapi juga dari teman fisioterapi, dengan okupasi terapi dan sebagainya. Jadi kita sebagai tim. Ya, jadi bahwa disampaikan penanganan bedah tangan itu tidak hanya melulu dari dokter ortopedi saja, tetapi juga kolaborasi dengan pemberi asuhan yang lain. Salah satunya adalah kalau misalnya trauma ataupun oleh karena tadi penyakit-penyakit degeneratif itu, bagaimana peranan fisioterapi tangan sebenarnya di sini ini? Jadi terima kasih dok. Jadi ini merupakan suatu sangat vital. Jadi sebetulnya teman-teman kita dari fisioterapis ini bisa bekerja bahkan mulai sebelum tindakan operasi dilakukan. Jadi gimana melakukan tindakan fisioterapi sehingga pada saat kita lakukan tindakan operasi itu tidak sesulit kalau memang belum dilakukan tindakan apa-apa. Dan setelah operasi pun nanti kita akan diskusi bagaimana fisioterapinya, karena intinya kita lakukan operasi adalah untuk early mobilisasi. Dan ini tampaknya kita dokter tidak bisa bergerak sendiri, perlu teman-teman dari fisioterapi maupun perlu teman-teman dari okupasi terapi. Dan kita melihat bahwasanya memang hasil yang kita dapatkan itu sangat signifikan lebih bagus daripada kita tangani sendirian. Ini sudah terbukti. Jadi harus holistik ya. Tim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah berbicara tentang upper extremity hand and microsurgery atau ekstremitas atas tangan dan
tindakan bedah mikro bersama pakar kita Dr. Tito Sumarwoto, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Dan tentu ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau cari pertolongan ke arah mana. Dan terima kasih sekali lagi Dok atas perkenankan untuk menerangkan kepada kita. Semoga apa yang panjenengan sampaikan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak lagi. Dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Semoga kita tetap terhindarkan dari penyakit COVID-19 dan masih bisa melayani pasien. Demikian para pemirsa, untuk opor kali ini mungkin kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.